Hey guys, selamat siang. Hari ini saya dapat tugas untuk menjawab banyak pertanyaan dari kalian. Hari ini saya mau mulai dengan pertanyaan-pertanyaan dari Stocky Rock. Nama itu bagus sekali, Stocky Rock. Dan Anda juga punya pertanyaan-pertanyaan yang bagus. Jadi pertanyaan pertama dari Stocky Rock, dia tanya tentang SIM saya, SIM motor saya. Dia ingin tahu jika saya pakai SIM Indonesia atau SIM internasional. Saya pakai SIM internasional, tetapi ini SIM saya dari Amerika, kelihatan seperti ini. Dan SIM internasional yang kelihatan seperti ini, jika dibuka seperti ini. Tapi ini untuk Ibu Julie ya. Ya karena yang saya punya, saya tidak tahu di mana. Sekarang mungkin di backpack saya. Nomor kedua dari dia ingin tahu kenapa saya pilih Kawasaki KLX 150 dan bukan motor yang lain. Karena saya suka motor trail. Apakah Pak Martin pernah jalan-jalan ke luar kota Jogja dengan motor itu? Ya, pernah. Sudah ke Merapi, sudah ke pantai, Baron, pantai-pantai lain di sana. Dan hampir ke Solo dan lain-lain seperti itu. Tidak terlalu jauh, tetapi lumayan jauh dari kota. Nomor keempat dari Stocky Rock. Saya sangat suka nama itu. Sebelumnya, saat tinggal di Amerika, apakah Pak Martin memiliki sepeda motor? Ya, dulu saya punya sepeda motor, sudah punya beberapa sepeda motor. Jika lihat channel saya Riding Java, Anda bisa lihat daftar di situ di bawah tab About. Ya. Dan bisa lihat daftar motor saya di Amerika. Tetapi yang terakhir adalah Suzuki DR 350. Oke, ada pertanyaan-pertanyaan dari orang lain. Namanya Basweyi. Basweyi. B-A-S-W-E-E-Y. Basweyi. Mungkin. Maaf ya, pasti salah. Oke, 5 pertanyaan dari dia. Nomor 1, bisakah saya bertemu Anda ketika nanti saya ke Jogja? Ya bisa. Itu untuk semua orang ya. Jika ke Jogja mau bertemu dengan saya, kasih tahu saya kapan mungkin kita bisa bertemu ya. Jika tidak ada konflik jadwal. Oke, pertanyaan kedua. Kenapa memilih bahasa Indonesia? Karena ini Indonesia. Ya, ditanya jika tokoh saya untuk mengajar bahasa Inggris dan Alkitab. Ya betul, bahasa Inggris dan Alkitab, dua-duanya. Kami belajar bahasa Inggris, berlatih bahasa Inggris sambil belajar Alkitab, dua-duanya. Sudah beberapa lama saya belajar bahasa Indonesia karena aksen dia ya sangat bagus. Dulu kami tinggal di Papua ya tahun 2005 sampai 2009, kemudian kami pulang ke Amerika. Dia lupa semua bahasa Indonesia. Kemudian kami kembali ke sini, dia mulai dari awal lagi. Jadi dia sudah belajar bahasa Indonesia ya 1,5 tahun. Bagus ya, dia pintar. Pertanyaan keempat dari dia. How do I email via YouTube? I still don't have idea how to do that. Bagus, bahasa Inggris ya. Oke, ini pergi ke channel saya, Riding Java. Ya, jika Anda sudah lihat video saya, ya di bawah judul video itu ada nama Riding Java. Klik nama Riding Java, kemudian langsung muncul halaman channel saya. Pergi ke About, klik About, kemudian bisa kirim pesan dari About. Oke, pertanyaan-pertanyaan baru ya dari surah D. Surah kata lain D. Surah D mana? Tidak tahu, tapi surah D. Surah ada pertanyaan-pertanyaan dari dia. Yang pertama, dia ingin tahu jika kami bisa bahasa Jawa. Monggo, sami-sami, ya itu aja sampai sekarang. Ya, kami belum belajar bahasa Jawa terlalu banyak, tapi mudah-mudahan nanti bisa. Kami masih menguasai bahasa Indonesia. Dan pertanyaan kedua dari dia ingin tahu jika saya tahu tentang isu Jogja not for sale atau tentang isu Jogja Menjakarta. Ya, saya sudah tahu tentang isunya dan dia ingin tahu pendapat saya tentang itu. Begini, pendapat saya ya, semua kota berubah. Ya, Jogja dulu tidak punya jalan aspal, tapi sudah punya jalan aspal. Dulu tidak punya HP, tapi sudah punya HP. Dulu tidak punya internet, sudah punya internet. Dulu tidak punya motor atau mobil, tapi sudah punya. Ya,
kota ini akan berubah, kecuali ada peraturan dari pemerintah supaya tidak boleh dibangun lagi, supaya teknologi tidak bisa masuk lagi, dan lain-lain. Jika tidak ada peraturan seperti itu, pasti Jogja akan tetap berubah. Itu proses natural untuk semua kota di seluruh dunia. Ada pertanyaan lain dari Kun Rachma, atau mungkin Rahma. Mungkin, tidak tahu. Kun Rahma atau Rachma. Maaf ya, pasti salah. Oke, dia punya pertanyaan begini. Dia tanya, Pak Martin, tempat yang ingin sekali Anda kunjungi di Indonesia, di mana saja? Ya, di mana saja. Yang saya ingin kunjungi, saya mau pergi lihat orangutan atau orangutan. Ya, orangutan di Kalimantan. Bagus, mau pergi ke sana, lihat mereka jalan-jalan di hutan di Kalimantan. Tapi juga mau ke, saya lupa namanya tempat itu, Raja Ampat kalau tidak salah, di Papua. Suka menyelam, lihat keindahan bawah laut, dan lain-lain seperti itu. Jadi, dua tempat itu saya, Komodo juga. Saya mau ke Komodo juga. Saya lupa tentang tempat itu, Komodo juga. Di mana lagi? Danau Toba. Mau pergi ke Danau Toba, lihat Danau Toba. Mau ke Nias juga. Kami punya banyak saudara seiman di Nias. Saya mau pergi mengunjungi mereka. Di mana lagi? Saya mau ke Kupang, karena saya punya teman dari Kupang, dan saya mau pergi ke sana lihat, ya, kota dia. Timor Leste, bukan Indonesia, tapi saya masih mau ke sana juga, mau lihat kondisi di Timor Leste. Dan Flores juga mau ke sana. Mungkin saya mau ke semua tempat di Indonesia. Mudah-mudahan jadi. Pertanyaan lagi dari Kamsha. Ya, Kamsha punya pertanyaan, 6 pertanyaan dari Kamsha. Bagus namamu. Mudah-mudahan diucapkan benar. Jika salah, minta maaf ya. Tolong maafkan aku. Oke. Apakah Pak Martin dan keluarga pernah dipanggil bule selama di Indonesia, dan bagaimana pendapat saya tentang itu? Oke. Ya, pernah banyak kali. Dan saya tidak terlalu pusing dengan itu. Ya, orang mau pakai kata bule, silakan. Bagaimana Anda menghadapi nyamuk dan serangga lain di Indonesia? Sama seperti di Amerika ya. Kalau terlalu banyak disemprot. Karena tinggal di Jogja, apakah Pak Martin sudah tahu beberapa frase dalam bahasa Jawa? Monggo dan sami-sami. Ya begitu. Belum dapat kesempatan untuk belajar terlalu banyak dalam bahasa Jawa karena masih menguasai bahasa Indonesia. Pak Martin suka makan makanan pedas. Selain sambal, apakah Pak Martin pernah makan makanan Indonesia yang lain yang pedas? Contohnya, pecel, rujak, gado-gado, keripik, maici, nasi goreng gila, dan seitan. Ya, sudah pernah makan hampir semuanya, tapi nasi seitan kedengaran jahat. Jadi, mungkin saya tidak mau makan itu. Pertanyaan ini agak aneh, tetapi ya, setiap parkir helm Pak Martin dititipkan di tempat penitipan atau diletakkan di motor. Diletakkan di motor, ya. Kenapa? Mau curi helm saya? Pasti tidak. Biasa dari Indonesia, tidak terlalu mahal, helm murah. Jadi, ya, memang saya ambil kamera dari helm, tetapi helm di motor. Ada persamaan orang Indonesia dan Amerika dalam hal hubungan sosial. Saya kira ada banyak hal yang sama, tapi mungkin jika Anda mau tanya lagi tentang hal-hal yang spesifik, mungkin itu bisa membantu saya menjawab pertanyaan Anda ya. Oke, ada pertanyaan-pertanyaan lagi, 2 pertanyaan. Dari Sabro J. Jadi dia ingin tahu perbedaan di antara bahasa Inggris Amerika dan bahasa Inggris Kanada. Tergantung di tempat Kanada, tapi hampir sama. Kadang-kadang jika itu orang dari Kanada atau vlogger dari Kanada, saya tidak bisa dengar perbedaannya. Dia punya logat sama seperti saya. Saya dari Amerika Serikat, bagian barat dari California. Dan banyak orang dari Kanada punya logat yang sama dengan saya. Tapi tergantung tempatnya ya. Ada yang punya logat beda. Sama seperti di Amerika, ini punya hubungan dengan pertanyaan kedua dari Anda. Ada beberapa logat dari Amerika ya. Di bagian barat punya logat sendiri. Texas dan bagian selatan timur punya logat sendiri. Utara Timur punya logat sendiri, di Midwest, di tengah punya logat sendiri juga.
Jadi biasanya bisa membedakan orang atau bisa tahu orang itu dari mana melalui logatnya. Terima kasih atas 2 pertanyaan itu. Kemudian yang terakhir saya punya 2 pertanyaan dari Joko Plester. Mudah-mudahan itu benar ya. Minta maaf jika tidak. Oke, 2 pertanyaan. Yang pertama, kegiatan Pak Martin selain mengajar apa saja ya? Penghasilan Pak Martin selama di Indonesia dari mana saja? Ya, di sini saya kerja sama yayasan, oke? Dan termasuk mengajar. Saya kerja di sini sebagai volunteer, jadi saya tidak punya penghasilan dari Indonesia, dari orang Indonesia. Jadi semua penghasilan saya dari luar negeri supaya kami bisa tinggal di sini dan mengajar gratis ya. Kami tidak cari uang dari orang Indonesia. Hanya datang untuk membantu di sini. Pertanyaan kedua dari dia, rencananya akan tinggal di Indonesia untuk berapa lama? Belum punya rencana yang tepat, tetapi mudah-mudahan lama. Dan yang ketiga, dan pertanyaan yang terakhir untuk video ini yang sangat panjang, anak-anak sekolah di mana setiap hari? Saya sudah menjawab pertanyaan itu dalam video lain, tetapi untuk Anda, anak-anak saya disekolahkan di sini, di dalam rumah saya. Istri saya adalah gurunya, dan dia guru yang sangat baik dan sangat rajin mengajar anak-anak saya, yaitu disebut homeschooling. Oke guys, itu saja untuk hari ini. Saya sudah menjawab banyak pertanyaan, dan terima kasih banyak. Jika Anda belum subscribe, klik subscribe di sini. Dan jika Anda suka video ini, tolong bagi video ini dengan teman-teman Anda. Oke? Terima kasih banyak dan sampai jumpa.